Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan ngajarin kalian gimana caranya menyelesaikan Rubik 3x3 dengan cara pemula. Dengan cara termudah yaitu CFOP untuk pemula. Karena CFOP itu memang satu-satunya rumus yang paling mudah, satu-satunya metode menyelesaikan Rubik yang paling mudah untuk pemula. Metode CFOP itu memang sebutannya CFOP, cuma bisa dibagi lagi untuk pemula, yaitu layer by layer, ndak menggunakan F2L begitu. Oke, langsung aja ke videonya tanpa berlama-lama biar durasinya lebih optimal. Di video kali ini aku akan ngajarin kepada kalian yang sama sekali nol, nggak ngerti sama sekali cara menyelesaikan Rubik, nggak ngerti sama sekali cara main Rubik, cara solve Rubik begitu. Oke, ini pertama kali ku jelaskan tahapan bermain Rubik untuk metode ini, metode CFOP ini seperti ini. Akan ku cut nanti nih. Pertama buat ini dulu, buat plus seperti ini. Kemudian selesaikan lantai 1. Kemudian selesaikan lantai 2. Kemudian selesaikan atas. Dan terakhir selesaikan lantai terakhir atau biasa kita sebut PLL. Nah, seperti ini, selesai. Jadi cara untuk pemula seperti itu. Yang pertama selesaikan cross, yang kedua selesaikan lantai 1, yang ketiga selesaikan lantai 2, yang keempat selesaikan OLL atau atapnya, lantai atasnya. Yang kelima selesaikan PLL atau selesaikan keseluruhan lantai Rubiknya. Oke, langsung aja ke detailnya seperti apa. Yang pertama cara menyelesaikan cross, cara membuat cross. Gampangannya cross itu bentuk plus di Rubik, bentuk plus. Ini kalian pastikan hanya pakai putih aja ya. Untuk pemula pakai aja warna putih karena pemain pro itu paling sering memang menggunakan cross warna putih, kalau enggak kuning, dua warna itu buat cross putih atau buat cross kuning. Tapi di video kali ini aku akan ngajarin kalian dan kalian yang nonton wajib cross menggunakan cross putih, harus pakai cross putih. Oke, jadi kayak begini. Di Rubik itu ada 3 bagian, ada center, ada corner, dan ada edge. Nah, edge itu bagian Rubik yang punya 2 warna seperti ini. Misalnya dicopot, ini cuma punya 2 warna, merah sama hijau begitu. Kalau corner itu sudut, yang lancip-lancip ini itu corner semua. Corner ini punya 3 warna, kayak gini contohnya. Kalau ini dicopot piece-nya, ini punya 3 warna, hijau, oranye, dan kuning. Nah, jadi corner itu di sudut-sudut sini, edge yang ada di apit sama corner ini. Ini corner, edge itu di tengahnya, dan center satu yang hanya punya 1 warna, nggak bisa pindah-pindah. Nah, center inilah yang akan jadi pusat kita, jadi patokan kita. Oke, langsung aja cara buat cross. Karena kalian mau buat cross warna putih, kan tadi kewajibin crossnya putih. Kalian untuk pemula taruh dulu putih-putihnya ini, semua putih yang ada di edge kalian taruh di kuning. Crossnya kalian taruh di kuning dulu. Contohnya begini. Ini nggak usah diperhatikan dulu. Aku akan agak cepat ini. Contohnya begini. Nah, contohnya begini. Putih-putihnya ini, yang lainnya yang corner yang diperhatikan, hanya yang edge yang harus kalian perhatikan. Putih-putih ini harus ditaruh di atas sini. Terserah caranya, ini tidak ada rumusnya, belum ada rumusnya, kalian yang harus melogikakannya sendiri. Kayak mana caranya agar putih bisa, edge putih harus bisa ngelilingi kuning, harus bisa ngelilingi center kuning, kayak gitu. Selanjutnya kalian taruh putihnya ini ke bawah, ke tempatnya, ke center putih ya, tapi dengan cara seperti ini. Jika kayak gini, putih nggak bisa langsung kalian taruh bawah, nggak bisa kalian langsung taruh bawah ke center putihnya ini, tapi harus kalian samakan dulu temannya putihnya. Ini putih, lihat warna keduanya, kan edge punya 2 warna. Ini putih, lihat warna keduanya, kemudian cari center yang sama begini. Nah, kalau sudah sama begini baru bisa ditaruh ke bawah begini, ditaruh ke center putihnya. Kemudian hijau ini sudah kebetulan sudah nyatu begini, langsung taruh ke bawah. Kemudian oranye, ini acak aja, kalian bisa mau oranye dulu, mau hijau dulu, mau biru dulu, mau kuning dulu, mau apa dulu, terserah kalian, itu suka-suka kalian sudah.
sembarang kalian mau menyelesaikannya gimana. Intinya kalian kalau masih pemula itu senter putih harus ada di bawah. Sebisa mungkin senter putih kalian taruh di bawah. Jangan kalian taruh atas begini. Senter putih pokoknya kalau kalian buat cross warna putih, yang jadi cross itu harus taruh bawah terus, jangan taruh atas. Gitu. Kemudian putih putih lihat warna temannya, oranye kan edge punya 2 warna tadi, ulang-ulang terus ini biar kalian ingat. Ini oranye, kemudian putar ke bawah, putar ke putih, taruh ke tempatnya, ke center putih. Kemudian ini lagi, kebetulan sudah nyatu sama senternya, merah ketemu merah, taruh di bawah. Nah jadilah cross. Jadi cross ini nggak sekedar plus begini, tapi ininya juga nyatu, begini. Nah begitu. Itu cara menyelesaikan cross untuk pemula. Kalau kalian sudah pro nanti, kalian tidak perlu lagi ditaruh di kuning. Pasti kalian langsung taruh di putih. Oke, sekarang cara menyelesaikan lantai 1. Lantai 1 itu kita harus hafal 4 rumus ini. Nah, aku sebutkan aja 4 rumus ini adalah R, U, R aksen. Kedua, R, U, R aksen. Ketiga, L aksen, U aksen, L. Keempat, L aksen, U aksen, U aksen, L. Nah, kalian harus hafal 4 rumus itu. Oke, langsung aja. Nah ini saatnya kita bedah kenapa rumusnya itu bisa jadi 4 begitu. Nah begini. Tugas kalian menyelesaikan lantai 1 adalah cari putih yang ada di atas layar atas ini. Kan cross di bawah nih. Cari putih yang ada di bagian-bagian sini. Di corner yang ada di bagian-bagian sini. Atas, bukan di bawah, bukan ngadep ke atas begini. Kita harus cari putih yang ada di ngadep-ngadepnya ke samping-samping ini. Di corner, ngadepnya di sini, di bagian bawahnya corner. Nggak di atas begini. Nah, kalau nggak ada seperti ini, nggak ada. Kan nggak ada ini, putih yang ngadepnya kayak begini. Yang di sini nggak ada. Nah, ini ada putih di atas 2 begini. Maka putih yang ngadep atas, kita cara menyelesaikan putih yang ngadep di atas ini adalah dengan cara putih ini harus ditaruh di bawah yang kosong. Ini kosong, belum masuk putih, belum masuk layer 1 di sini. Kemudian pakai rumus yang tadi, R, U, R aksen, begitu. Nah putihnya sudah pindah begini. Kemudian karena sudah dapat di sini, kita lihat sebelahnya, kita samakan dengan senternya. Ini putih, lihat sebelahnya, ingat langkahnya begini. Ketemu putih ada di depan kita, hadapin putih corner, hadapin corner yang berwarna putih ngadep ke kita. Kemudian lihat sebelahnya, kemudian samakan, cari center yang sama dengan ini, temannya putih ini, yaitu oranye. Nah, ketemu oranye begini, kita harus tetap ini yang jadi depan kita, putih tidak boleh di depan kita. Putih harus nyampingin kita, entah ke sana, entah ke sana. Habis itu pakai rumus yang tadi, R, U, R aksen, begitu. Nah, kemudian ini sudah ada di depan kita, putih sudah ngadep ke kita. Lihat sebelahnya, kemudian cari warna hijau. Karena sebelahnya warna hijau, cari center warna hijau. Oke, ketemu center warna hijau. Kemudian karena ini di kiri, maka pakai rumus L aksen, U aksen, L. Begitu. Kemudian cari lagi putih yang ada di atas. Nah, ini sudah tidak ada putih yang di atas. Maka kita cari di bawah atau enggak di ngadepnya ke atas begini. Ternyata ngadep ke atas nggak ada. Ternyata dia di bawah semua, nyelip di bawah semua begini. Nah, maka kita harus keluarkan dulu si putih yang ada di atas ini. Dengan cara gimana? Jangan lihat putihnya. Diingat-ingat kalau misalnya dia ngadepnya, dia nggak nyatu begini. Kayak begini kan nyatu ini. Nah ini tidak nyatu, putihnya tidak nyatu di sini. Maka jangan lihat putihnya, lihat sebelahnya. Nah begitu. Kemudian pakai rumus yang tadi, L aksen, U aksen, L. Nah, kemudian lihat putihnya sudah ngadep ke kita.
Berarti pakai cara yang sebelumnya tadi lagi. Putih ngadep ke kita, lihat sebelahnya, merah, samakan dengan center merah. Nah, begitu. Oranye tadi keluar, tadi kan oranye di sini, tadi oranye di sini. Oranye di sini. Nah, karena si biru merah masuk ke tempatnya, akhirnya oranye keluar. Putihnya ada di sini. Nah, diingat-ingat, hadapin dulu putih ngadep ke kita, kemudian lihat sebelahnya, samakan senternya. Kemudian pakai rumus RUR aksen. Begitu. Selesai lantai 1. Kemudian lantai 2 adalah dengan cara cari edge. Ingat, edge yang punya 2 warna. Cari edge yang gak ada warna kuningnya. Nah, ini contohnya, biru merah, nggak ada warna kuningnya. Kalau edge ini merah, ini ada kuning ini, edge-nya punya kuning ini. Nah, cari edge yang nggak ada kuningnya, biru merah. Kemudian cari center biru yang sama, lihat atasnya merah, cari center merah. Sudah sama. Langkahnya yang pertama, samakan. Langkahnya yang pertama, cari edge yang gak ada kuningnya. Kedua, samakan dengan center. Ketiga, samakan lagi dengan center, yaitu dengan lihat merah, kemudian hadap ke center merah. Center merah harus hadap-hadapan dengan kita, jadi front kita. Kemudian rumusnya harus dihafalkan 2 rumus ini, yaitu yang pertama ini, kalau sebelah kiri, L, U, L, U, L, U aksen, L aksen, U aksen, L aksen. Nah, nyatu. Cari lagi edge yang gak ada kuningnya. Ini kita langsung dapat karena langsung di depan kita, biru, oranye. Ingat caranya, langkah pertama cari, kedua samakan dengan center, ketiga samakan lagi dengan center. Nah, begini. Rumus kedua, lantai 2, rumus kedua untuk menyelesaikan lantai 2 adalah begini. Sudah disamakan, kemudian oranye, lihat center oranye. Rumusnya yang kedua adalah R aksen, U aksen, R aksen, U aksen, R aksen, U, R, U, R. Begitu. Kemudian cari lagi edge yang gak ada kuningnya. Nah, gitu. Ini edge gak ada kuningnya, merah, hijau. Samakan, langkah kedua samakan dengan center. Nah, sudah sama dengan center. Kemudian lihat senternya atasnya. Lihat center hijau berarti. Begini. Ingat sebelah kiri tadi rumusnya sama kayak tadi. Jadi rumusnya cuma 2, yang L sama yang R, kiri dan kanan. Ini pakai rumus kiri, L, U, L, U, L, U aksen, L aksen, U aksen, L. Aksen, L aksen. Terakhir, cari lagi warna yang gak ada kuningnya, edge yang gak ada warna kuningnya. Dapat, samakan, langkah kedua samakan, ketiga berhadapan dengan center warna temannya si hijau ini, yaitu oranye. Kemudian karena ini di sebelah kiri, maka pakai rumus L, U, L, U, L, U aksen, L aksen, U aksen, L aksen. Jadi lantai 2. Berarti rumus untuk lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 ada 4 rumus. Lantai 2 ada 2 rumus. Lantai 3, bukan lantai 3, atapnya atau OLL ini disebut, ada 2 rumus. Diingat, dicatat 2 rumus, yaitu F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Kemudian rumus yang kedua, R, U, R aksen, U, R, U, R aksen. Begitu. Ini kondisinya nanti ku jelaskan. Itu tadi rumusnya harus 2 hafal itu, harus 2 rumus itu hafal. F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Kemudian R, U, R aksen, U, R, U, R aksen. Begitu. Nah, sekarang kondisinya. Oke, OLL rumusnya ada 2 tadi. F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Atau yang kedua, R, U, R aksen, U, R, U, R aksen. Oke, nanti ku jelaskan gimana kondisinya. Jadi, OLL itu kalian harus fokus pada bentuk atasnya ini.
fokus sama warna kuning yang akan menjadi bentuk-bentuk sesuatu. Misalnya kayak begini, kuningnya cuma di center doang. Kuning cuma ada di center, nggak ada kuning selain center. Di sini di sekelilingnya nggak ada kuningnya. Kuningnya cuma di pinggir-pinggir sini, nggak ada yang di sini, nggak ada yang di sini, nggak ada yang di sini, begitu. Maka rumusnya ini sembarang, posisinya sembarang. Maka rumusnya pakai yang F R U R aksen U aksen F aksen. Kemudian kalau bentuknya sudah banyak kuningnya di atas ini, nah, kalau ada bentuk yang begini, bentuknya begini, yang ini nggak usah diperhatikan, maka pakai rumus yang sama tadi, F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Nah, ini masih kalau misalnya ada garis satu begini, H ketemu, H sampai H-nya lagi ini ketemu begini, maka posisinya harus begini, harus kuning yang berbentuk lurus begini, harus begini, nggak boleh begini. Kemudian pakai rumus F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Sampai jadi cross begini. Sampai jadi plus begini. Jadi F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen itu dipakai sampai OLL sampai si kuningnya ini jadi bentuk plus gini. Entah plusnya ada tambahan sini atau ada tambahan di sini. Yang penting ada plus begini. Kemudian pakai rumus yang satunya lagi, yaitu R, U, R aksen, U, R, U, R aksen gitu. Ini karena plus jadi sembarang aja posisinya R U R aksen U R U R aksen. Nah, ini karena ini bentuk plus, karena bentuknya kayak ikan begini, maka aku sebutnya rumus ikan. Nah, rumus ikan, kepala ikannya ini harus ada di bawah sini, di bawahnya deket tangan kiri kita. Kemudian pakai rumus yang tadi lagi R U R aksen U R U R aksen, begitu. Selesai. Lantai atas. Jadi diingat lantai atas, kalau belum jadi plus, kalau belum jadi cross atas, ingat cross tadi yang di bawah kan, cross tadi kan bentuk plus. Nah, ini kalau belum jadi cross, maka masih pakai rumus F R U R aksen U aksen F aksen, begitu. Kalau sudah jadi cross, maka harus pakai rumus R U R aksen U R U R aksen, begitu. Nah, kalau bentuk crossnya ini nggak kayak ikan begini, misalnya bentuknya begini, nggak bentuk ikan tapi dia jadi cross gini, itu kalian juga pakai rumus RU R aksen U itu sembarang. Ini posisinya sembarang, kecuali kalau ikan. Kalau ikan kepalanya harus di sini gitu. Ini sembarang aja, kalian mau kayak gini juga bisa, RU R aksen U RU R aksen. Nah, kalau ketupat begini nggak pakai juga yang RU R aksen U, cuma si kepalanya harus tetap kayak ikan begini, tapi sembarang, mau mana yang kepala mau mana yang ekor, sembarang kalian pakai rumus RU R aksen U RU R aksen. Kayak gini lagi, RU R aksen U RU R aksen, pokoknya sampai jadi ikan. Nah, sudah jadi ikan, kepalanya di sini RU R aksen U RU R aksen. Nah, jadi ikan lagi, kepalanya diingat di bawah sini RU R aksen U RU R aksen. Oke, begitu. Tahap terakhir yaitu PLL. Di PLL itu pasti ada rumus yang wajib kalian hafalin tuh ada dua. Rumus pertama adalah RU R aksen U aksen, RU L aksen U aksen L, begitu. Nanti ku tulis lah, tadi kayaknya ada salah penyebutan aku. Gini. Sekarang kondisinya begini. OLL itu ada yang selang-seling begini, semuanya selang-seling. Kayak begini, bentukannya kayak begini, hijau, biru, hijau. Misalnya sini oranye, merah, oranye, merah, oranye. Di sini ada merah, oranye, merah gitu misalnya. Di sini ada biru, hijau, biru misalnya begitu. Kalau ada yang selang-seling semua begitu, ada yang selang-selingnya cuma satu begini, atau ada yang sudah jadi satu. Nah, pokoknya yang warnanya selang-seling begini atau ada jadi satu itu harus taruh sebelah kiri. Yang warnanya selang-seling begini taruh sebelah kiri. Kemudian pakai rumus RU R aksen U aksen, RU L aksen U L U aksen R aksen U aksen L, kayak begitu. Nah, ini yang aku bilang tadi.
Ini selang-seling semua. Nah, ini tahap terakhirnya nih. Jadi PLL itu ada dua rumus. Yang tadi RUU Erikson itu RUU itu pakai rumus yang RUU itu kalau kalian belum jadi begini. Kalau belum jadi kayak begini bentukannya. Kalau sudah jadi begini, ada 3 yang selang-seling, ada 3 sisi yang selang-seling begini, ada 1 yang jadi. Nah, yang jadi begini taruh belakang. Nah, ini harus hafal rumus 1 lagi. Kan tadi PLL ada 2 rumus, yang tadi RUU, kemudian rumus 1 lagi kayak gini. F 2 kali. Kemudian ini bisa U aksen. Dilihat kalau misalnya sininya warna oranye atau warna apapun, misalnya di sini hijau, maka cari yang hijau. Ini karena ini warnanya oranye, maka lihat yang oranye. Lihat 1 bintik yang oranye tadi. Nah, gini. Nih, begini kan. Yang jadi taruh belakang. Kemudian FF, nih habis itu oranye, disamakan oranye. Habis itu R aksen L, habis itu F lagi, habis itu R L aksen, habis itu U disamakan. Tadi kan oranye, ini tinggal kembalikan lagi yang oranye. Habis itu FF. Jadi begitu. Nah, itulah cara main Rubik untuk pemula. Ulangi sekali lagi untuk PLL untuk tahap terakhir. Mungkin ada kalian yang ada di antara kalian yang belum hafal. Ntar gimana yang Oke, begini. Nah, ini ada jadi semua kan? Tapi yang lainnya ndak selang-seling. Kayak tadi. Warnanya ndak biru, merah, biru, hijau, biru, hijau, merah, hijau, merah. Ndak kayak gitu warnanya. Ini warnanya cuma 1 yang jadi, kemudian yang lainnya ndak selang-seling. Kayak yang sebelumnya tadi yang pakai rumus FF itu. Maka ini yang sudah jadi ini taruh sebelah kiri. Habis itu pakai rumus RUU Erikson U, R aksen U aksen, RUU L aksen U, R aksen U aksen L, begitu. Nah, ini langsung jadi karena kondisinya sesuai dengan yang memang rumusnya itu. Ku ulangi lagi sekali lagi ya, gimana yang lebih enak contohnya. Nah, begini. Nah, sama kayak tadi, ini jadi semua, tapi yang lainnya tidak selang-seling. Maka yang kalau nggak, pokoknya intinya kalau misalnya ini ndak selang-seling, ndak warnanya ndak kayak belang-belang gitu, ini pasti sebelah kiri. Kecuali kalau ada belang-belang tapi cuma 1, yang lainnya malah hancur, hambur gitu. Maka yang belang-belang itu taruh sebelah kiri juga. Jadi yang taruh sebelah kiri itu kalau warnanya kayak gini, warnanya polos begini, kemudian ndak belang-belang yang lainnya, atau salah lagi. Sebentar. Nah, belang-belang begini, tapi yang lainnya ndak belang-belang, ndak ada yang jadi, itu taruh sebelah kiri. Kemudian ini yang lainnya nggak ada belang-belang tapi ini jadi 1, maka juga masih tetap taruh sebelah kiri. Loh, yang jadi 1 begini taruh belakang kapan? Ketika kalau ada yang jadi 1 kemudian yang lainnya belang-belang, merah, hijau, merah, oranye, merah, oranye, hijau, oranye, hijau, misalnya kayak begitu. Maka itu taruh belakang. Contohnya kayak begini. Contohnya begini. Nah, ini kan jadi, kemudian yang lainnya belang-belang, maka yang ini taruh belakang. Kemudian pakai rumus tadi FF. Nah, ini karena tadi, kalau tadi kan oranye, kita U. Nah, ini merah, U aksen, turun nih ke bawah, FF, naiki ke atas, kembalikan merah, F 2 kali lagi. Nah, begitu. Lantai 1 4 rumus, lantai 2 2 rumus, kemudian OLL wajib hafal 3 rumus, PLL wajib hafal 2 rumus. Begitu. Kalau kalian tonton ini lengkap sampai habis, kalian pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Karena sebenarnya gampang banget. Karena metode CFOP itu memang metode paling gampang,
Metode yang untuk pemula itu pasti CFOP yang layer by layer, pasti untuk pemula itu. Nggak mungkin orang langsung diajarin apa namanya rogues misalnya gitu. Rogues tuh agak ribet soalnya. Ada harus buat first block, second block, harus buat CMLL, habis itu LSA, banyak rumus yang harus dihafali kalau rogues. Nah ini pasti kalian harusnya bisa begitu. Yang penting kalian tonton sampai habis, kalian simak benar-benar sampai habis, jangan dilompat-lompat, jangan di skip gitu. Pasti kalian akan bisa. Kemudian kalau sudah bisa ditingkatkan dengan tahap-tahap selanjutnya. Oke, mungkin cukup segitu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat.